Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Novita Susanti Salahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pakai Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pada kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan Bapak Agus Dian Bulo. Beliau adalah guru PJOK di sekolah ini, yaitu di SMA 1 Pakai Utara Selatan, sama dengan saya. Bapak, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Oh iya Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa kita harus melakukan percakapan observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dan supaya Bapak juga lebih percaya diri sehingga memberikan pengajaran yang terbaik kepada siswa. Begitu Pak. Oke Bu. Oh ya Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Iya boleh. Pertanyaan yang pertama nih Pak, berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari pembelajaran yang Bapak akan berikan kepada siswa? Ya baik Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat memahami konsep dan tata cara melakukan senam lantai, dan yang kedua siswa dapat mempraktekkan tata cara melakukan senam lantai, dan kemudian yang tiga siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Oke, baik Pak. Pak, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, yaitu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi. Baik Bu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang pertama, dalam hal pengetahuan, siswa dapat memahami konsep dan tata cara melakukan senam lantai, dan untuk keterampilan siswa diharapkan siswa dapat melakukan dan mempraktikkan senam lantai dengan baik dan benar. Begitu ya. Oke Pak, jadi area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan adalah aspek pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami konsep dan tata cara melakukan senam lantai. Lalu yang berikutnya aspek keterampilan, yaitu siswa dapat melakukan atau mempraktekkan senam lantai dengan baik dan benar, begitu ya Pak? Ya, benar sekali. Baik Pak, saya juga ingin mendengarkan nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan di dalam kelas Pak. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional sesuai profil belajar murid, yaitu keaktifan dan keterampilan siswa. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya saya menggunakan demonstrasi, tanya jawab, dan juga penugasan. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang mau Bapak terapkan di dalam kelas itu adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Dan menggunakan model pembelajaran
eh, project based learning Ya, atau PBL, gitu ya Pak. Terus metodenya metode demonstrasi, terus tanya jawab, dan penugasan kelompok, begitu ya Pak. benar sekali. Eh, Baik Pak. Nah, bagaimana kira-kira dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Untuk media pembelajarannya Ibu, saya mungkin akan menggunakan perangkat LCD, laptop, atau proyektor untuk menjelaskan pembelajaran kepada siswa lewat slide, PowerPoint untuk melihat kesiapan belajar siswa, lalu LKPD juga. Oke Pak, berarti Bapak juga menggunakan media pembelajaran gitu ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di jam berapa dan di kelas berapa Pak? Kebetulan saya mengajar di hari Jumat, di jam pertama dan di kelas 11F6. Baik Pak, berarti di hari Jumat minggu depan gitu ya Pak, di jam pertama dan di kelas 11F6. Ya. Pak, nanti saya akan datang ke dalam kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Begitu ya Pak? Ya, baik. Nanti Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada percakapan terakhir Pak, Ya. yaitu percakapan pasca observasi, Oke. yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek, begitu Pak. Oke, no problem. Nah, masalah. Sebelum kita akhiri nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, yang saya dapatkan mungkin saya dapat gambaran strategi apa yang saya gunakan, media apa yang harus saya siapkan nanti, metode dan hal-hal apa saja yang saya butuhkan dalam pembelajaran nanti. Artinya akan saya persiapkan dari sekarang Ibu, hingga pada saat observasi nanti saya akan lebih siap dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan perbincangan kita hari ini. Baik Pak, terima kasih Bapak buat waktunya hari ini. Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan observasi hari ini. Sampai ketemu kembali ya Bapak dalam kegiatan observasi yang Bapak lakukan minggu depan. Oke, baik Bu. Demikian percakapan kita untuk observasi kali ini ya Pak. Sampai ketemu kembali dalam kegiatan observasi kelas dalam kegiatan pasca observasi. Ya Pak, sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Dahulu ya, dahulu supaya pada lebih elastis lagi. Ya, oke.
Iya, ada tim di mana? Latih. Gambar ya. Latih. Lah. Kemarin kan sudah terlalu jelas kejadian melewati. Ini sudah melewati. Oh. Tetap kalian dalam posisi yang menganggap CPD. Gitu ya. Ketika melewati waktu lama, kita ada dan nanti awal pada awalnya kalian mulai dari ya, kalian akan paling jauh, yang paling jauh kalian bisa. Ya, boleh kalau misalnya sampai sini boleh juga. Ya, nanti nyangkut pasang pin juga. Ya, tadi dapat diperhatikan, bisa perhatikan. Bisa sedikit. Oke. Jangan lupa ya, ini celananya ditarik. Ya. Celana ditarik ke tingginya. Nanti dia mutar, Pak. Bahaya kalau mutar tidak kan? Oke, posisi awal kalian siap untuk berlari. Mulai dari start, ya. Perhatikan kecepatannya jangan terlalu cepat. Yang penting temponya itu dari awal sampai kalian sampai sana stabil. Ya, jangan cepat mendadak dan jangan melambat sampai sana. Oke? Dan ambil posisi paling jauh. Oke? Ya. Gampang ya? Nah, ketika mendarat, diusahakan posisi tangan berada di depan, ya di depan. Nah, kalau kalian ketika kalian lewat dan kalau ke belakang, bisa video. Jadi lantai. Ya, jadi usahakan posisi tangan itu ketika mendarat berada di depan. Oke, kita coba lakukan ya. Kita coba satu-satu mulai dari yang laki-laki dahulu. Ya, mulai dari laki-laki dahulu. Laki-laki, contohnya. Silakan. Dari belakang tadi, satu-satu ya. Dari jangan
Mati kita kan. Gak apa-apa. Gabut. Jadi aman. Ini gabut. Jadi aman. Jangan khawatir. Oke. Istirahat dulu. Oke, lanjut. Ambil yang paling jauh. No, Bapak kasih satu lagi. Oke, perhatikan. Perhatikan. Ambil posisi kaki yang paling jauh. Jangan pula kalian karena tidak sampai, kalian usahakan yang paling jauh. Ya, yang sanggup. Kalau sanggupnya. Ingat. Yang perlu kalian kuatkan. Oke, perhatikan siap. Kurangin aja Pak, 1 Pak. Testing dulu Pak. Jangan. Oke. Kalau misalnya kalian lewat, bisa Bapak pulang. Luar kenal kana tuh, Pak. Ayo. Ini jauh. Ini coba juga. Ini jangan lupa ya, Pak. Jadi hampir tersungkur ke depan kan? Kanan kontrol. Yang, Pak. Boleh. Silakan yang lain, coba. Bapak akan koreksi setiap gerakan kalian supaya tidak ada perbaikan. Ayo. Mau berdiri saja. Jangan lupa naikkan ini. Sudah? Tidak ada lagi yang mau coba? Tidak ada lagi? Oke. Ayo, coba. Jangan terlalu lama bangun. Kita mau habiskan. Kan mau tersentuh lagi ke depan kan? Tangannya ada di tengah ini. Ya, tangannya. Dermit kau aja dulu Dermit. Ya, gampang. Ya, terakhir ini ya, dan terakhir ini. Ya. Oke. Yang perempuan yang laki-laki silakan duduk. Berarti berdua aja Pak. Pos aja dulu pos. Posekan. Udah. Yuk. Mendarat.
namanya juga latihan. Jadi kalau udah sama dengan kalau apa dengan orang sama dengan orang kalau apa kalau latihan bola voli kan atau dari kita mau bertanding ini kan tentu ada proses latihannya dulu kan. Di dalam proses latihan itu pasti banyak sekali melakukan kesalahan ya kan. Kan belum salah kan karena kita masih latihan, tapi kalau pas bertanding boleh ada kesalahan, boleh ada kesalahan. Seperti itu juga kalian suka pada saat latihan kalian harus latihan. Selamat siang, berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Novita Susanti Zalahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Paling Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada saat ini saya masih bersama dengan Bapak Agus Yulia Mangulo selaku sebagai guru yang diobservasi dalam supervisi akademik, dan bersama dengan Bapak Pujiano Lazara selaku sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Agus Yulia Mangulo terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang telah Bapak lakukan ya Pak, pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana nih perasaan Bapak ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di dalam pembelajaran observasi dalam kelas Pak yang sudah berlangsung? Baik Bu, perasaan saya terkait pelaksanaan observasi, saya merasa agak canggung sebenarnya. Mungkin karena tidak terbiasa, tetapi setelah itu saya sudah merasa nyaman dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Mungkin pada awalnya Bapak merasa canggung gitu ya Pak ya ketika belajar, ketika melaksanakan pembelajaran bersama dengan anak-anak, dan juga setelah itu lama-kelamaan Bapak menjadi nyaman gitu ya Pak ya. Baik Pak, boleh diceritakan Pak apa saja area pengembangan yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran di dalam kelas Pak, serta tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan adalah aspek pengetahuan, yaitu bagaimana siswa memahami dan menganalisis pelaksanaan senam lantai dengan menggunakan peti lompat dengan baik, dan area pengembangan keterampilan siswa, yaitu siswa mampu melaksanakan senam lantai dengan melakukan lompat kangkang atau lompat jongkok, melewati peti lompat. Dan tahapan yang saya lakukan adalah dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran dan melakukan area pengembangan. Begitu Ibu. Oke, baik Pak. Bapak sudah melakukan area pengembangan aspek pengetahuan dan keterampilan gitu ya Pak ya. Nah, terkait area pengembangan ini, apakah menurut Bapak sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan atau sudah berhasil atau tidak Pak pelaksanaannya dalam observasi yang Bapak lakukan? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, cuma mungkin ada beberapa kekurangan begitu. Oke, baik Pak. Sudah berjalan dengan baik gitu ya Pak ya. Namun masih ada kekurangan. Oh iya Pak, terkait kekurangan yang Bapak alami, apa yang Bapak rasakan atau kendala-kendala apa yang Bapak alami pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas itu Pak? Kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu adanya beberapa siswa yang masih belum percaya diri dan tidak berani untuk mencoba atau mendemonstrasikan keterampilan lompat kangkang. Mungkin karena mereka masih belum percaya diri, masih takut-takut. Dan mereka ada beberapa orang juga yang takut terlibat dalam melakukan praktek begitu. Oke, di sini ada beberapa anak gitu ya Pak yang mau terlibat gitu ya Pak dalam pembelajaran. Menurut Bapak, kira-kira
kira-kira mengapa itu bisa terjadi ya Pak? Terus ada siswa yang tidak mau terlibat di dalam pembelajaran ini ya Pak? Mungkin siswa itu belum memiliki rasa percaya diri untuk mencoba dan melakukan lompatan. Dan saya harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk mau dan berani melakukan lompatan peti lompat di peti lompatnya, serta melakukan metode-metode lain agar siswa berani untuk melakukan lompatan dan merasa nyaman dan tidak takut melakukannya, dan belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, baik Pak. Ini perencanaan ke depan ya Pak ya, bahwa Bapak nanti akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, lalu mencari metode-metode yang lainnya agar bisa menarik bagi anak gitu ya Pak. Lalu menyesuaikan apakah pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar anak atau tidak. Lalu berikutnya bagaimana anak itu supaya mereka bisa nyaman dalam pembelajarannya gitu ya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan ke depannya Bapak dapat menerapkan hal itu ya Pak ya, dan Bapak bisa berhasil dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan semua apa yang sudah direncanakan pembelajaran depannya itu bisa lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Terus saya tunggu nih Pak cerita-cerita Bapak, apakah pembelajaran berikutnya itu bisa berhasil atau terrealisasi dengan baik gitu ya Pak ya. Baik. Baik Pak. Baik Pak, artinya kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajarannya ya Pak, dengan rencana yang Bapak? Mungkin untuk waktu tepatnya di pembelajaran berikutnya, dan akan saya segera tentukan dengan secepatnya. Oke, baik Pak. Bapak tadi sudah membuat perubahan, mengatakan bahwa Bapak akan membuat sebuah perubahan dengan secepatnya gitu ya Pak ya. Mungkin di pembelajaran berikutnya atau di tahun ajaran baru mungkin ya Pak ya. Nah, semoga itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban Bapak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan untuk kedepannya dalam pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya Pak ya. Baik, sama-sama Bu. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Roziano sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atas tanggapan terkait percakapan, observasi, atau kegiatan kelas yang sudah dilakukan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Novi dan juga kepada Pak Agus ya, selaku rekan sejawat yang telah dilakukan oleh Ibu Novi ya, melakukan supervisi akademik. Jadi di sini ya saya memberikan penguatan saja Ibu ya. Memang dalam kegiatan ini PP hanya mengamati, tidak banyak berkomentar karena itu akan menjadi penilaian yang tidak boleh diberikan kepada CGP-nya. Jadi mungkin penguatan ya sudah sangat baik ya, tetapi nanti perlu ditingkatkan lagi dengan melihat pedoman-pedoman bagaimana cara melakukan coaching coaching perencanaan, coaching bimbingan ya terkait dengan kegiatan supervisi. Mungkin saja Bu Novi dan Pak Agus, terima kasih telah bekerjasama untuk dibimbing oleh Ibu Novi. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Novi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan, observasi, dan pasca observasi telah selesai kita laksanakan. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Bapak Pujiawan Najara dan juga kepada Bapak Agus atas bincang-bincangnya ya Pak. Saya akhiri, selamat siang. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.